Baik, terima kasih Pak Teguh. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-bapak semua, Ibu-ibu. Pagi. Pagi, tolong di unmute dulu semuanya Pak. Saya pengen dengar suaranya. Tes ombak dulu ya. Ini pagi-pagi harus semangat semua. Selamat pagi Pak. Pagi-pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Ya. Pagi. Ya, Pagi, ya. Pagi, Pak. Yel-yelnya ada nggak nih? Ketua kelas ada yel-yelnya? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Ya. Belum bikin, Pak. Jadi nanti kalau pada saat saya bilang semangat pagi, Bapak Ibu jawabnya adalah pagi, luar biasa, tetap kompeten. Bisa? Siap, Pak. Siap. Oke, saya Siap. Saya coba ya. Semangat pagi. Pagi luar biasa, tetap kompeten. Jangan malu-malu nih, ada yang di tempat kerja, mungkin ada yang di mobil, mungkin ada yang di berbagai macam area ya. Ya Bapak Ibu, terima kasih Pak Teguh dan teman-teman semua. Tetap semangat di hari ke-7 ini. Hari ini hari ke-7 saya akan menemani Bapak dan Ibu semua. Perkenalkan dulu, nama saya Sutrisno, Bapak dan Ibu. Saya praktisi di dunia otomotif, di industri otomotif. Kebetulan saya tempat kerjanya ada di Kerawang. Dan rumah saya ada di Cikarang. Kebetulan tetangga Pak Teguh nih. Jadinya kita walaupun pakai Zoom sebenarnya sih secara jarak rumah nggak jauh-jauh. Nah, Bapak dan Ibu, ini adalah hari ke-7. Mudah-mudahan pengalaman dan ini sebenarnya pelatihan yang sebenarnya sudah dilakukan oleh Bapak dan Ibu. Kalau pemagangan mungkin ada yang belum, tapi sebenarnya aktivitasnya pasti sudah dilakukan oleh Bapak dan Ibu semua. Nah, hari ke-7 ini, seperti yang disampaikan oleh Pak Teguh tadi, ini adalah pemaparan untuk unit kompetensi yang ke-7 atau biasa kita sebut MONEF ya. Tapi kalau secara unit kompetensinya adalah mengelola proses pemantauan terhadap pencapaian kinerja pekerja. Nah, pagi ini saya ditemani oleh Pak Teguh, senior HR di Bekasi, Pak. Beliau juga adalah senior pelatihan di sini. Jadi mudah-mudahan nanti kita berdua akan bisa membantu Bapak-bapak semua. Nah, sebelum mulai pelatihan ini, saya minta ke Bapak dan Ibu tolong pastikan K3 di tempat Bapak dan Ibu sekarang. Jauh dari potensi terjadinya eksiden ataupun juga saya mengimbau Bapak dan Ibu tetap menjalankan protokol kesehatan. Karena kebetulan kalau saya sendiri di sini tidak ada orang, jadi saya tidak menggunakan masker. Saya minta izin tidak menggunakan masker. Nah, Bapak dan Ibu, mari kita review materi-materi hari. Silakan di unmute. Ibu juga lupa kayaknya kalau saya dari siapa, Bu? Oke, di unmute dulu semuanya. Silakan di unmute. Di mute dulu, Pak. Bapak dan semuanya. Atau Pak Teguh bisa di mute semuanya dulu. Enggak, Ibu verbal 7 hari. Nah, Bapak dan Ibu, ini hari ke-7 saya minta mungkin ada yang masih ingat di hari pertama itu materi atau paparan apa yang sudah kita terima. Ada yang bisa menjawab? UK yang pertama apa, Bapak dan Ibu? Kebutuhan pelatihan dan kriteria untuk kerja. Ya. Menentukan kebutuhan pelatihan individu. Mudah, Pak. Itu kan ada di slide itu kelihatan. Jadi yang pertama adalah menentukan kebutuhan pelatihan individu. Intinya di UK yang pertama ini kita adalah mengidentifikasi, setelah mengidentifikasi lalu membandingkan, kemudian merumuskan kebutuhan pelatihan individu. Mengidentifikasi apa yang diidentifikasi? Mengidentifikasinya adalah kebutuhan pelatihan dari kompetensi yang akan kita latihkan. Kemudian membandingkan apa yang dibandingkan? Yang dibandingkan adalah kompetensi yang ada saat ini dengan kompetensi ideal atau kompetensi yang diharapkan. Atau indikator kinerja, indikator kompetensi yang kita inginkan.
sehingga nanti akan dapat kita merumuskan kebutuhan pelatihan individu. Itu adalah UK pertama. Nah, UK kedua, di situ sudah kelihatan ya, menyusun program pelatihan kerja atau menyusun prolatker. Nah, menyusun prolatker itu sebenarnya intinya apa sih? Ada yang bisa bantu saya, Pak? UK 2 ini? Ayo Pak, kita review. Bapak dan Ibu kita sama-sama review. Saya juga sama-sama belajar dengan Bapak dan Ibu. Tadi yang pertama, menentukan kebutuhan pelatihan individu, kita mengidentifikasi, lalu membandingkan kompetensi yang ada dengan kompetensi yang diharapkan, lalu akhirnya kita merumuskan kebutuhan pelatihan. Nah, yang UK kedua ini menyusun prolatker atau menyusun program pelatihan kerja. Sebenarnya intinya apa sih? Nggak perlu detail elemen kompetensi, KUK-nya apa, nggak perlu Pak. Tapi pemahaman kita terhadap UK 12.2 menyusun prolatker itu apa? Ada yang bisa bantu saya, Pak? Bu. Saya coba, Pak, saya, Pak. Monggo, silakan. Kita sama-sama belajar, Pak. Jadi menyusun dari RPP, terus kurikulum, silabus, terus dilanjutkan ke lesson dan session sampai ke lembar validasi. Ya, betul, Pak. Dengan siapa, Pak, ini tadi, Pak? Eko saya, Pak. Wah, Pak Eko. Terima kasih, Pak Eko. Jadi UK yang kedua ini, menyusun prolatker, sebenarnya intinya adalah yang pertama kita menentukan kualifikasi, kemudian persyaratan pesertanya seperti apa, kemudian berikutnya kita menyusun RPP, rencana program, kemudian kurikulum, silabus, dan terakhir diakhiri oleh memvalidasi program pelatihan. Itu inti dari unit kompetensi yang kedua. Mohon didapatkan benang merahnya Pak ya. Jadi nanti pada saat ditanya nih sama asesornya, UK 1 apa? Nah, kita nggak perlu hafal detail elemen kompetensi, KUK-nya apa, tapi kita bisa memahami alur proses, framework dari tiap-tiap UK. Nah, sekarang masuk ke yang UK ketiga. Kelihatan itu ya, mengidentifikasi standar kompetensi. Nah, intinya apa Pak, Bu, UK yang ketiga ini? Mengidentifikasi standar kompetensi. Ada yang bisa bantu? Silakan, yang bisa unmute. Oke. UK yang ketiga mengidentifikasi standar kompetensi. Intinya adalah apa? Ada yang bisa bantu saya? Menentukan standar kompetensi yang akan digunakan. Iya, betul, Pak. Jadi intinya ada 3. Yang pertama adalah mengidentifikasi. Kemudian kita menyiapkan standar kompetensi dan menyiapkan kualifikasi kerjanya. Itu adalah inti dari benang merah dari UK yang ketiga. Nah, UK yang keempat, ini masalah pembiayaan nih yang keempat. UK yang keempat adalah mengelola pembiayaan pelatihan kerja. Tentu ini pasti sudah semua biasa melakukan. Biasa menghitung, kemudian mengajukan, kemudian juga menggunakan dan melaporkan biaya pelatihan. Jadi intinya di UK keempat, mengelola pembiayaan pelatihan kerja itu ada 4. Yang pertama adalah merencanakan dulu, kemudian mengajukan proposal, kemudian menggunakan, dan yang terakhir melaporkan penggunaan biaya dari pelatihan. Nah, UK yang kelima apa? Bapak Ibu melakukan pengorganisasian SDM pelatihan, itu udah kebaca. Nah, poin-poinnya apa yang di UK kelima? Mengidentifikasi persyaratan SDM pelatihan. Ya. Menetapkan SDM pelatihan yang sesuai. Ya. Terus sama menetapkan pengembangan SDM pelatihan. Ya. Betul Pak, Bapak Ibu. Jadi melakukan pengorganisasian SDM pelatihan intinya adalah pertama kita mengidentifikasi persyaratan SDM yang mau kita latih. Misalnya, saya program pelatihannya itu adalah untuk di welding. Otomatis, persyaratan SDM yang mau kita latih tentu harus inline atau selaras sejalan dengan pekerjaannya atau posisi yang kita latihkan. Kalau welding yang mungkin yang dibutuhkan berarti lulusan SMK gitu kan. Nggak mungkin lulusan dari SMK administrasi. Itu harus sama. Kemudian menetapkan SDM yang sesuai. Ya tentu setelah kita kita sebar informasi lowongan kerja, kemudian kita rekrut
mana SDM yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Dan yang terakhir, menetapkan pengembangan SDM dengan mengeluarkan SK gitu kan. Itu adalah inti dari unit kompetensi yang kelima. Lalu unit kompetensi yang keenam, ini pasti orang HR mudah lah, ini paham banget. Membuat perjanjian pemagangan. Nah intinya apa Pak di UK yang keenam ini? Merumuskan surat perjanjian pemagangan, menyiapkan dokumen kesepakatan pemagangan, dan menandatangani dokumen perjanjian pemagangan. Oke, clear Pak ya. Ini adalah menyiapkan, merumuskan, menyiapkan, dan yang terakhir menandatangani dokumen perjanjian pemagangan. Ini sebenarnya sudah biasa kita lakukan orang HR, mungkin karyawan, tinggal diganti aja namanya sampai menjadi peserta pemagangan. Nah sekarang adalah unit kompetensi yang hari ini, unit kompetensi yang ketujuh. Unit kompetensi yang ketujuh ngomongin masalah MONEF, monitoring dan evaluasi. Saya yakin Bapak dan Ibu semua sudah melakukan aktivitas ini di organisasi, di pelatihan, di organisasi maksudnya di perusahaan, di unit pelatihan, di unit kerja, pasti Bapak dan Ibu sudah melakukan monitoring dan evaluasi. Nah, sekarang kita bahas yang sesuai dengan SKKNI-nya. Jadi, unit yang 80.2 mengelola proses pemantauan terhadap pencapaian kinerja pekerja. Dalam hal ini adalah pemagangan. Nah, inti dari unit kompetensi ini, nanti kita akan masuk detail ya. Intinya adalah yang pertama, kita mengadministrasikan form monitoring evaluasi. Kita informasikan ke user, kita kasih tahu cara ngisinya, kita kasih tahu periode kapan melakukan monitoring, kapan melakukan evaluasi, itu adalah yang pertama. Nah yang kedua apa? Setelah kita kasih ke user, kemudian mereka melakukan monitoring Pak. Harian, mingguan, bulanan, itu beda-beda tiap industri. Nah yang kedua lalu kita melakukan analisa kesenjangan yang ada di form monitoring dan evaluasi tersebut. Pasti ada gap, pasti ada kesenjangan. Karena memang kan ini peserta pelatihan, mereka pasti belum qualify, masih dalam taraf belajar. Nah kemudian yang ketiga adalah menyusun alternatif umpan balik. Menyusun alternatif umpan balik ini adalah elemen kompetensi yang ketiga dari unit kompetensi yang MONEF. Nah, Bapak dan Ibu, yang perlu diperhatikan adalah framework-nya, alur proses dari program pemagangan, daripada sekedar membuat bukti tugas. Jadi kita harus paham framework-nya ya, tadi yang saya sampaikan, oh UK1 apa, UK2 apa, UK3 apa, UK4 apa, UK5 apa, UK6 apa, UK7 apa. Nah itu framework-nya, alur prosesnya harus kita pahami daripada sekedar bukti tugas. Akan tetapi, karena ini pelatihan yang ujungnya adalah sertifikasi, tentu bukti tugas juga sangat penting. Oleh karena itu ada saya, ada Pak Teguh, yang akan menemani Bapak-Bapak untuk membuat bukti tugas yang sebenarnya sudah ada di tempat kerja Bapak-Bapak. Jadi nanti boleh Pak pakai bukti tugas yang ada di tempat kerja atau di industri Bapak-Bapak yang selama ini sudah digunakan. Nanti kita tinggal sesuaikan kaedah-kaedah apa yang harus kita pakai. Nah, Bapak dan Ibu, kita bicara pemagangan sekarang. Next, Pak Teguh. Nah, sekarang kita bicara pemagangan. Pemagangan ini saya bicara ke dalam diri saya dulu, Pak.